Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, malam ini saya akan berbagi sedikit tutorial untuk pengisian e-kinerja di aplikasi eh, e-kinerja yang pada beberapa bulan minggu ini ya sangat getol disosialisasikan kepada para ASN, baik itu PNS maupun PPK. Eh, Bapak Ibu sekalian, dalam tutorial sederhana ini semoga bisa membantu Bapak Ibu untuk mengisi dan membuat SKP di tahun 2023. Ya. Bagaimana caranya? Ya, langkah pertama tentunya kita harus login dulu. Ya, izin saya share screen dulu. Ya, saya share screen dulu. Oke, kita eh, login menggunakan akun kita masing-masing ya. Di sini ya, ini akun saya sendiri yang bertindak sebagai pimpinan ya. Kalau Bapak Ibu sekalian adalah guru ya, saya juga mencoba untuk meminjam satu akun salah satu guru di sekolah kita ya. Nah, ini halaman beranda awalnya. Silahkan diklik login ya. Kemudian kita login menggunakan akun MSAPK, yaitu username-nya NIP dan password-nya adalah password yang kita bikin masing-masing. Kemudian klik sign in. Nah, kita akan pastikan dulu di profil kita, data semuanya sudah benar ya. Nama, jabatan, gelar depan belakang ya, kemudian pangkat dan golongan. Kemudian yang terpenting adalah di bagian ini, di unit kerja itu bagi kita adalah SMKN 2 Tamyang Layang tanpa tanda strip dengan uh, unit kerja atasan bidang pembinaan SMK dan unit dinasnya adalah Dinas Pendidikan. Kemudian cek di atasan, data atasan harus sesuai dengan seperti ini ya. Kalau data atasan tidak sesuai berarti adalah kesalahan berada di data pribadi yang di bagian sini. Ya. Berikutnya di list pegawai satu unit pastikan semuanya ada dan di sini sudah ada masuk 42 pegawai termasuk rekan kita yang almarhum Pak Markus Kambuno ya yang belum dihapus oleh sistem ya. Kemudian dipastikan juga pangkat golongan di sini sesuai ya. Lalu bagaimana langkah untuk membuat SKP? Yang pertama kita pastikan dulu bahwa atasan kita sudah membuat ya. Atasan kita sudah membuat ya. Saya kembali ke share akun saya sendiri ya. Di sini bisa kita lihat di detail SKP ya. Apakah atasan kita sudah membuat atau belum? Itu bisa kita lihat di tambah RHK, rencana hasil kerja. Nah, kolom ini sudah ada belum? Kalau sudah muncul, maka kita bisa melanjut untuk membuat SKP di 2023. Tapi kalau ini masih kosong, maka kita tidak bisa. Ya. Nah, kosongnya ada beberapa permasalahan atau beberapa penyebab. Pertama, memang pimpinan belum membuat atau kita masih salah untuk data pribadi tadi. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya,
sebelum kita tambah RHK atau tambah SKP, ya, maka pastikan di sininya pejabat penilai kinerja itu sudah sesuai. Ya, saya tadi membuka pada awalnya, ya, buka pada awalnya yang untuk akun guru, ya, untuk akun guru yang ini, akun guru yang ini, itu di data SKP sebelum ditambahkan, karena ini tadi saya tambahkan dari akun saya, ya, itu di detail SKP. Nah, di data sini masih datanya Kabit, ya. Bagaimana kalau ini masih salah, maka klik nih, muat ulang, ya, sampai data itu benar. Begitu juga yang di sini, unit kerja masih salah, maka klik di tombol ini, ya, sampai data itu benar. Muncul seperti ini ya, klik OK. Ya, ini juga sama, benar enggak? Ya, klik OK. Ya, nah, seperti ini. Nah, coba kita buka dulu ya, yang belum pernah saya buka. Saya kemarin minjam akunnya Ibu Supia, ya, Ibu Supia. Ini rasanya akunnya. Ya. Oh, Ibu Esther ini ya, akunnya Ibu Esther. Nah, di akunnya Ibu Esther coba kita lihat di SKP, ya, di profil dulu kita cek apakah sudah sebenar, ya, bidang pembinaan SMK oke, sebenar semua. Data atasan sudah benar. Nah, sekarang masuknya adalah ke SKP. Ya, di SKP langkah pertama adalah di sini. Tambah periode SKP. Ini pastikan sudah benar, Bapak Ibu sekalian. Unit kerjanya, atasannya, kemudian unit kerja atasan. Ya, nih. Periode awal yaitu di 1 Januari 2023. Kita klik tahunnya. Nah, seperti ini, 2023 sini tahun. Kemudian bulan kita geserkan di Januari. Ya, udah di tanggal 1 Januari. Ya, biarpun tanggal merah karena perhitungannya adalah berdasarkan tanggal, ya. Berikutnya periode akhirnya adalah di Desember 2023, yaitu di tanggal 31. Ya. Pendekatannya kita gunakan ada pendekatan yang kualitatif. Ya. Klik OK. Nah, selanjutnya kita sudah mendapatkan format SKP-nya. Ya. Kemudian klik detail SKP. Nah, oh, ini sudah benar. Ya. Kalau yang belum benar, silahkan nanti dimuat ulang di sini ya. Ini dimuat ulang. Ya. Sudah benar. Selanjutnya adalah kita tambahkan RHK. Ya. Rencana hasil kerja. Ya. Caranya, saya logout dulu. Ya. Saya sudah mencoba, ya, membuat atau menganalisa dari RHK-nya Bapak Kabid SMK, Bapak Saipul. Ya. Saya copy paste ke Excel, ya. Kemudian coba saya draftkan ini, ya, di sini. Ini adalah RHK-nya Bapak Kabid. Saya susun
berdasarkan urutan menurut rasionalisasi saya, ya. Kemudian nanti akan turun menjadi RHK-nya kepala sekolah. Berikutnya, RHK-nya kepala sekolah akan diambil menjadi RHK-nya guru masing-masing spesifik berdasarkan jabatan dan tupoksi, jabatan utama dan jabatan tambahan yang diampu oleh Bapak Ibu guru sekalian. Ya, semoga ini nanti bisa membantu kita untuk mempermudah mengisi SKP. Ya. Namun ada sedikit yang masih saya rasakan janggal dalam RHK Bapak Kepala bidang ini. Ya, bentar, saya stop screen. Saya bagikan RHK yang Bapak Kepala Bidang. Ya. Di RHK-nya Pak Kabid itu hanya membuat RHK utama. Ya, RHK utama. Sedangkan kita, guru, di dalam SKP dan di dalam yang akan bermuara kepada penetapan angka kredit, itu ada unsur utama dan unsur tambahan atau unsur penunjang. Ya, ini semuanya masih utama. Kalau kita menggunakan unsur utama semua, maka nanti kita akan dirugikan karena kita tidak akan mendapatkan penilaian di unsur tambahan. Apa saja unsur tambahan? Ya, unsur tambahan diantaranya ya pada SKP-SKP kita yang tahun kemarin ya itu saya eh, saya rangkum yang tambahan itu ada di sini, Bapak Ibu sekalian ya. Pertama, ada pendidikan, yaitu perolehan gelar eh, akademik setingkat lebih tinggi dari yang kita miliki saat ini, baik itu linier maupun tidak linier, ya, karena itu semuanya ada nilainya. Kemudian pelatihan, ya, yaitu memperoleh sertifikat tanda tamat pelatihan, pendidikan dan latihan atau sertifikat keahlian, itu juga ada nilainya berdasarkan dengan jam yang kita ikuti, kelipatan 31, kemudian 62, 81 sampai sekian, ya itu semuanya ada nilainya. Kemudian publikasi ilmiah, baik itu hanya karya tulis sampai dengan buku yang diterbitkan, itu juga ada nilainya, itu masuk di dalam tambahan. Kemudian karya inovatif, ini baik penemuan, modifikasi, ya, teknologi, alat, media, konsep, seni, budaya, itu juga ada nilainya. Satya Lacana Karya, baik itu yang dari kepegawaian kita maupun dari yang lainnya. Contohnya adalah yang pembina pramuka, misalnya dapat Pancawarsa 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu juga ada nilainya. Kemudian di bidang sosial, itu adalah pengurus atau anggota organisasi profesi. Ini juga ada nilainya. Nah, item tambahan ini di dalam SKP-nya Pak Kabid itu belum muncul. Ya, kami akan berdiskusi nanti dengan Pak Kabid. Semoga beliau bisa menerbitkan untuk unsur tambahannya yang terkait dengan pengembangan pribadi atau pengembangan profesional berkelanjutan. Ini, ya. Kita kembali lagi Bapak Ibu sekalian ke SKP tadi, ya, ke SKP tadi. Karena kepala sekolah
kabid, kemudian turun ke kepala sekolah sudah membuat walaupun masih unsur utama ya, maka Bapak Ibu sekalian bisa mengintervensi apa yang sudah diterbitkan oleh kabid, diambil oleh kepala sekolah ya. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengambil menjadi RHK masing-masing ya. Tadi cara menambahkannya sudah tambahkan. Kalau kita sudah seperti ini, mau kita tambahkan lagi bisa, tetapi dengan tahun yang berbeda. Kalau pada tahun yang sama, maka akan dibaca bahwa terdapat SKP yang aktif pada tahun yang sama. Ya, jadi eh, kita ini adalah mengerjakan untuk tahun 2023 dengan masa penilaian atau periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, selanjutnya, bagaimana kita mengeklaim atau mengintervensi SKP atasan untuk menjadi RHK kita. Ya, klik di detail SKP. Tampilannya seperti ini, pastikan semuanya data sudah benar ya. Walaupun masih bisa diedit, selagi masih belum diklik ajukan SKP ya. Kalau belum final, jangan sekali-kali kita ajukan SKP. Kalau sudah ajukan SKP, kemudian atasan sudah mengokekan, maka tidak bisa diedit. Ya. Berikutnya adalah klik tambah RHK. Nah, kita dengan bermodalkan Excel tadi yang sudah saya susun, saya rasionalisasi untuk beberapa hari ini, ya, kita bisa memilih dengan klik di sini. Ya, apa yang akan kita ambil dulu? Ya, tentunya kita berdasarkan dengan eh, Excel yang sudah disusun tadi. Ya, itu sudah saya coba saya urutkan. Ya, coba saya urutkan sudah dari poin yang pertama hingga ke poin yang terakhir. Ya, ada 10 RHK Kabid, kemudian satu, kalau nggak salah ada 15 RHK Kepala Sekolah, kemudian nanti akan diambil guru sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan juga tugas tambahannya. Ya. Yang pertama yang akan kita ambil adalah ini. Dokumen KOSP tersusun sesuai dengan pedoman dan karakteristik satuan pendidikan. Itu adalah intervensi dari RHK Kabid SMK yang bunyinya terlaksananya bimbingan teknis implementasi kurikulum Merdeka. Ya, oke. Ya, nah tadi ini ya, oke, share. Nah, yaitu KOSP kata kata kuncinya. Ya, kita ketikkan K. Nah, dokumen KOSP, klik. Nah, RHK-nya adalah utama. Ya. Kemudian rencana hasil kerjanya apa untuk guru? Ya, untuk guru bisa kita lihat di eh, Excel tadi ya. Untuk guru, turuk atip ya kita copy pastekan saja. Ya, blok copy paste biasa ya. Kemudian kita pastekan ke sini. Ya, ini yang guru biasa. Ya,
turut aktif sebagai tim penyusun KSSP sebagai anggota misalnya, atau sebagai ketua program studi keahlian. Ya. Selanjutnya kita klik OK. Nah, jadi sudah satu. Nah, ini satu sudah. Ya. Ini punyanya kepala sekolah yang diintervensi oleh Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian tinggal kita tambahkan indikator. Ya. Indikatornya klik tambah indikator. Ya. Di sini ada kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya. Ya. Yang pertama adalah kuantitas. Indikatornya apa? Indikatornya ya kita cukup menambahkan kalimat terpenuhinya ya. Terpenuhinya. Kita pastikan kembali tadi ya. Dalam turut aktif sebagai tim penyusun KOSP sebagai anggota. Ya, targetnya berapa persen aktivasi kita ya, terserah. Nah, dan di SKP baru ini kita boleh membuat rentang ya. Tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Di beberapa paparan dari BKN ya. Kalau kita menaruh nilai atau target saklek seperti ini, misalnya 80%, maka nanti di dalam penilaiannya kita akan eh, mendapatkan bisa saja nilai di bawah atau nilai di atas. Kalau nilai di atas merupakan satu prestasi, tetapi kalau nilai di bawah, maka akan menjadi satu penilaian kegagalan atau perlu pembinaan nanti. Makanya boleh menggunakan rentang, misalnya 57% sampai dengan berapa? 90%. Nah, atau 80%. Ya. Kalau kita bisa mencapai nilai 90%, maka nanti target kita terpenuhi dengan kualifikasi adalah istimewa atau di atas ekspektasi pimpinan. Ya, klik oke. Ya, seperti ini. Berikutnya, tambahkan kembali. Ya, aspek yang kedua adalah kualitas. Kita copy pastekan tadi saja. Ya, cuma teks di mukanya ini yang harus ditambahkan. Ya, terpenuhinya. Terpenuhinya. Keaktifan. Ya, jadi menggunakan kalimat yang apa ini namanya ya. Kemudian targetnya juga boleh disamakan, misalnya tadi 58 sampai dengan 90%. Klik OK. Berikutnya, tambahkan dari sisi waktu. Indikatornya hampir sama tadi. Ya. Karena ini waktu, ketepatan
Karena waktu, maka targetnya adalah bulan atau tahun. Misalnya 3 sampai 6 bulan. Berarti 1 semester. Klik OK. Nah, sudah jadi 1. Untuk menambah berikutnya, ya, tinggal kita klik kembali, yaitu tambah RHK. Kita ambil RHK yang kedua, ya, yaitu ini. Tersusunnya perangkat pembelajaran masing-masing guru mata pelajaran. Ini dari ya, utama ya. Kemudian rencana hasil kerjanya kita copy pastekan dari Excel-nya tadi. Yang kedua, untuk semua guru, seperti ini bunyinya ya. Terwujudnya semua guru, terwujudnya perangkat pembelajaran bla 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 ya, yang terdiri dari pemetaan program tahunan, dari dan semesteran, analisa elemen, capaian pembelajaran, alur dan tujuan pembelajaran, modul dan asesmen. Nah, ini kita buang saja karena ini hanya penanda kita supaya mudah untuk menandai. Kemudian mata pembelajaran apa, misalnya karena guru ini yang saya gunakan adalah guru bahasa Inggris, maka mata pelajaran bahasa Inggris ya, dan kejuruan MP garis miring OTKP. Nah, udah klik oke. Nah, sehingga sudah ada 2. Nah, tambah indikatornya sama dengan langkah yang pertama tadi. Langkah yang di atas ini, ya, nanti kita sempurnakan kembali. Sampai dengan semua apa yang menjadi pekerjaan kita sesuai dengan jabatan kita yang sudah kami petakan di dalam Excel ini. Ya, di dalam Excel ini. Kalau memang kita tidak terlibat, maka kita tidak mengambil. Ya, tapi kalau kita terlibat, maka kita ambil. Contohnya apa? Di sini. Terlaksana monitoring evaluasi pelaporan kelembagaan SMK. Ya, Kepala sekolah menurunkan menjadi tersusunnya RKAS melalui telaah rapor pendidikan dan menuangkan dalam perencanaan berbasis data dari hasil asesmen nasional tahun 2022 dengan melibatkan seluruh komponen sekolah dengan menggunakan aplikasi Arkas 3.0XX serta melaksanakan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan RKAS kepada masing-masing pengguna anggaran yang telah dibentuk dan ditetapkan oleh kepala sekolah. Nah, siapa yang terlibat? Bendahara. Siapa yang terlibat lagi? Ketua program. Siapa yang terlibat lagi? Pokja kegiatan. Nah, ini yang ada sebagian ikut, ada sebagian tidak. Misalnya, tersusunnya LPJ, tercetak dan foto video dokumentasi pembelajaran dana kegiatan apa. Ya, misalnya kegiatan PKL, kegiatan US Assessment 1, dan lain-lain. Ya, mungkin ini dulu ya pengantar awal dari saya. Nanti kita akan bisa bertemu secara tatap muka ya, terbimbing setelah
saya kembali berkonsultasi dan berkoordinasi tentang tadi kekurangannya pada RHK tambahan yang kalau tidak dimunculkan akan merugikan kita sebagai guru, apalagi Bapak Ibu guru yang memiliki karya-karya yang luar biasa. Bahkan ada yang sampai memiliki jurnal terindeks Scopus luar biasa, ya. Dan itu tentunya memerlukan penghargaan, pengakuan supaya bisa masuk ke SKP dan bermuara kepada angka kredit tahunan kita. Ya. Sekali lagi, pengantar awal ini cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.